Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru dan seperti biasa, gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Jadi langsung saja. Episode sebelumnya kita melihat bahwa Sarada bersiap melawan Hidari, namun ternyata Hidari memunculkan Black Susanoo yang membuat Sarada sangat terkejut karena Susanoo-nya tidak berwarna biru. Seperti elemen petirnya, Sarada pun mengatakan, "Bagaimana kau bisa menggunakan Black Susanoo? Harusnya kau hanya bisa menduplikasi saja dengan elemen petirmu." Hidari pun menjawab, "Kau tidak perlu tahu, Uchiha Sarada. Tubuh Ego Jubi ini sangat penuh rahasia." Kemudian kita beralih cerita ke jagoan kita, yaitu Boruto. Di sini Boruto ingin melakukan sesuatu agar bisa masuk ke dalam penghalang yang tidak terlihat. Tapi tiba-tiba saja Momo-chan atau Momoshiki datang dan mengatakan, "Boruto, aku tahu bagaimana caranya. Kau bisa memasuki penghalang ini dengan mudah agar kau bisa masuk dan memandu teman-temanmu melawan siluman Ego Jubi." Boruto pun menjawabnya, "Lebih baik kau katakan saja langsung. Bagaimana agar aku bisa memasukinya? Tak perlu basa-basa lagi, Momo-chan." Momo-chan atau Momoshiki pun menjawabnya, "Baiklah, seperti biasa kau masih dingin kepadaku, pecundang." Sambil tersenyum, kemudian Momoshiki menyuruh Boruto untuk mengaktifkan segel rantai klan Uzumaki, yaitu Kongofusa, agar menyelimuti penghalang tersebut. Kemudian Boruto sambil mengaktifkan mode karmanya, dan hal yang tidak terduga secara langsung, sampel cakra dari penghalang itu diserap oleh karma Boruto dan menjadikan Boruto bisa masuk ke dalam penghalang tersebut tanpa susah payah. Boruto pun berterima kasih kepada Momo-chan dan mengatakan, "Aku tidak menyangka kau bisa tahu cara menembus penghalang ini tanpa merusaknya." Momoshiki atau Momo-chan pun mengatakan, Ya, karena ratusan tahun yang lalu aku sudah pernah melawan musuh yang bisa menggunakan penghalang yang sama." Boruto pun segera masuk dan terbang menemui para teman-temannya. Tidak lama kemudian ternyata dia melihat pertarungan yang sengit. Boruto melihat Konohamaru dan Rock Lee sedang melawan Matsuri. Rock Lee pun maju dengan cepat dengan mode Hachimotongkyo, tapi Matsuri menggunakan dinding tanah untuk menutupi area sekitarnya. Saat Rock Lee mencurkannya, dia tidak melihat Matsuri di tempat. Matsuri pun menangkap kaki Rock Lee dari dalam tanah hingga tubuhnya pun terkubur dan tidak bisa bergerak. Dia pun akan menyerang Rock Lee, namun Konohamaru dengan cepat melemparkan rasengannya ke arah Matsuri. Tapi naga kecil yang ada di tubuh Matsuri menahannya. Matsuri pun mempunyai peluang untuk menyerang Rock Lee dan terjadi ledakan besar di tempat itu. Ternyata ledakan itu berasal dari Boruto. Boruto menyelamatkan Rock Lee dari serangan Matsuri yang hampir mengenai Rock Lee. Rock Lee pun mengatakan, "Boruto, terima kasih. Kau sudah menolongku padahal aku sudah menggunakan gerbang ketiga. Namun aku tak bisa menghancurkan tanah itu." Boruto pun menangkapinya, "Hati-hatilah Rock Lee-san. Walaupun begitu dia masih mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi untuk sekarang minimal gunakanlah gerbang keempat untuk melawannya." Ternyata dari percakapan ini Boruto sudah tahu tentang teknik Hachimon. Konohamaru pun datang. "Kau tiba waktunya yang tepat, Boruto. Lebih baik kau membantu kami terlebih dahulu agar musuh itu cepat dikalahkanlah." "Baiklah, Konohamaru Sensei," kata Boruto. "Tapi di mana Sarada dan yang lainnya?" "Mereka sedang bertarung dengan Hidari, namun tenang saja, ada Orochimaru dan Kashin-Koji," kata Konohamaru. Akhirnya mereka bertiga sepakat akan mengalahkan Matsuri secepat mungkin dan akan menyusul ke tempat Sarada. Matsuri pun mengatakan, Wah, ternyata ada Otsutsuki Boruto. Kau telah datang ke sini, pasti kau sudah mengalahkan siluman bag bodoh itu." "Ya," ucap Matsuri. Matsuri pun berkata, "Aku akan serius menghadapi kalian." Dan Matsuri pun tidak akan tanggung-tanggung. Dia mengeluarkan teknik utamanya, yaitu memanggil sebuah meteor dari atmosfer ke lokasi tertentu untuk menghancurkan lawan dalam skala besar. Dan menggunakan Rinnegan-nya, jika dihentikan maka dengan mudah meteor lain bisa dipanggil untuk menabrak yang sebelumnya dan meningkatkan efek rusak hingga setidaknya 2 kali lipat.
Boruto pun mengatakan, sama seperti Jura saat pertama kali bertarung denganku. Baiklah, aku akan terbang menghancurkan meteor itu dari atas. Boruto pun meminta Rock Lee dan Konohamaru mengurus sisa-sisa meteor yang jatuh ke bumi. Ketika sudah hancur, Boruto terbang menuju ke atas dan tanpa basa-basi mengaktifkan karmanya agar tidak membuang waktu. Boruto pun menciptakan Chodama Rasengan Uzuhiko yang jauh lebih besar dikarenakan didorong oleh kekuatan karma. Akhirnya meteor itu hancur oleh serangan Boruto dan mengatakan meteor ini tidak jatuh lebih besar daripada milik Jula. Kuserahkan sisanya kepada kalian, Konohamaru Sensei dan Rock Lee. Dengan hancurnya meteor itu, Rock Lee pun tidak ingin membuang kesempatan. Dia menggunakan Hachimon, gerbang keempat, dan menendang semua pecahan-pecahan meteor itu ke arah Mitsuri. Di sisi lain, Konohamaru menyemburkan api yang sangat besar ke arah pecahan meteor yang ditendang oleh Rock Lee. Maka jadilah meteor api versi kecil yang siap menyerang Matsuri. Matsuri pun mengatakan, oh rupanya kerjasama kalian bagus juga. Matsuri pun menggunakan dinding tanah untuk pertahanannya, namun Rock Lee tidak membiarkannya. Dia maju dan menghancurkan dinding itu. Namun ternyata itu bukanlah dinding tanah, itu adalah badan dari naga kayu yang disiapkan oleh Matsuri. Rock Lee pun tertangkap dan diserap dengan cepat cakranya hingga Rock Lee berubah menjadi normal. Boruto pun dari atas langit melemparkan katananya ke arah Rock Lee dan membelah naga kayu itu dengan cepat. Katanya itu pun sekejap berubah menjadi Boruto karena dia memakai Hiraishi Nonjutsu. Kemudian Rock Lee dengan cepat diselamatkan oleh Boruto. Boruto mengatakan, kau tidak apa-apa Rock Lee-san, ucap Boruto. Dan Rock Lee pun menjawab, aku tidak apa-apa Boruto, maafkan aku Boruto, aku terlalu ceroboh dan nafsu menyerangnya mungkin untuk sementara waktu. Mohon maaf, aku tidak bisa bertarung karena dia menyerap banyak cakraku. Konohamaru pun menjawabnya, tidak apa-apa Rock Lee, sebaiknya kau beristirahat terlebih dahulu, biarkan aku dan Boruto yang akan melawannya. Akhirnya mereka berdua yang akan melawan Matsuri. Kemudian Konohamaru mengatakan, apa kau siap Boruto? Aku sudah menggunakan mode Sei untuk bertarung. Dan Boruto pun menjawab, baiklah Sensei, aku juga akan menggunakan mode Sei katak sepertimu. Dengan Boruto menggunakan mode Sei membuat Konohamaru sangat kaget dan tidak percaya kenapa Boruto bisa menguasainya, dan seketika saja cerita bersambung.